Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 102 garis miring PU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Ini semua pemohon hadir ya? Hadir ya. Hadir yang mulia. Pak Utep, yang mana ini Pak Utep? Saya mulia. Pak Freddy? Hadir yang mulia. Pak Yuliana? Pak Wibowo? Hadir yang mulia. Pak Hendra? Hadir yang mulia. Terima kasih. Hari ini sesuai dengan agenda persidangan, kita masuk ke tahap penyampaian perbaikan permohonan, dan ini didasarkan kepada saran-saran yang sebelumnya disampaikan oleh majelis panel. Nah, untuk sekarang saudara diberikan kesempatan menyampaikan perbaikan apa saja yang dilakukan dalam perbaikan permohonan. Jadi tidak usah dibacakan, perbaikan itu saja yang disampaikan. Nanti silakan untuk membacakan petitum ya. Siapa yang mau menyampaikan? Pak Yuliana Effendi yang mulia. Pak Yuliana Effendi, disilakan Pak Yuliana. Belum bisa ditangkap suaranya di sini, itu masih itu ada merahnya tuh, tanda mic-nya merah. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Effendi, asal saya dari Garut. Saya bertempat tinggal di desa, lebih tepatnya di Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Mohon izin yang mulia, izin untuk menyampaikan petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian para pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan yang tolong disampaikan sebelum sampai ke petitum itu, di alasan-alasan mengajukan permohonan itu apa saja yang diperbaiki, ditambah, diubah dan segala macamnya. Singkat-singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Baik, untuk perbaikan kami telah memperbaiki dokumen sesuai dengan arahan dari majelis panel, di antaranya mengenai sistematika penyusunan dokumen. Yang kedua, kami juga untuk perbaikan di posita
telah mengikuti arahan dari Majelis Panel, yaitu dengan mengelompokkan apa yang ada dalam posita menjadi per kelompok, yaitu bab, supaya lebih ringkas. Selanjutnya izinkan saya membacakan petitumnya, Yang Mulia. Ya, silakan. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian para pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, yaitu bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 18B ayat 2. 3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. A. Menyatakan pasal 1 sampai dengan pasal 4 tentang ketentuan umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. B. Menyatakan pasal 5 sampai dengan pasal 17 tentang kedudukan dan jenis desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. C. Menyatakan pasal 18 sampai dengan pasal 22 tentang kewenangan desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. D. Menyatakan pasal 23 kecuali pasal 33 huruf G dan pasal 50 ayat 1 huruf C dengan pasal 66 tentang penyelenggaraan pemerintah desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. E. Menyatakan pasal 67 sampai dengan pasal 68 tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. F. Menyatakan pasal 69 sampai dengan pasal 70 tentang peraturan desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. G. Menyatakan pasal 71 sampai dengan pasal 77 tentang keuangan desa, saya ulangi, tentang keuangan desa dan aset desa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. H. Menyatakan pasal 78 sampai dengan pasal 86 tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. I. Menyatakan pasal 87 sampai dengan pasal 90 tentang badan usaha milik desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. J. Menyatakan pasal 91 sampai dengan pasal 93 tentang kerjasama desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. K. Menyatakan pasal 94 sampai dengan 95 tentang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putus seadil-adilnya. Mungkin itu saja Yang Mulia. Cukup ya? Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yuliana dan kawan-kawan ya, ini sudah dilakukan perbaikan, dan setelah saya coba menghitung-hitung, itu setidak-tidaknya ada sekitar 110-an norma yang diuji. Jadi hampir seluruh pasal-pasal di dalam undang-undang itu. Bedanya dulu disebutkan satu persatu pasalnya, kalau sekarang itu disebutkan pasal sekian sampai pasal sekian begitu. Nah, itu yang dianggap pengelompokan. Nanti kami akan membahas permohonan ini, tapi sebelumnya ada tambahan Yang Mulia Pak Soeharto, Yang Mulia Pak Wahidudin. Cukup. Sebelum sidang ini kita akhiri,
kita akan sahkan bukti dulu ya, menyampaikan bukti P1 sampai dengan bukti P9, benar? Benar ya? Bukti kita sahkan karena sudah diverifikasi. Dengan demikian, sidang perbaikan permohonan untuk perkara 102 dianggap selesai, dan kepada saudara diberitahukan bahwa permohonan yang saudara ajukan ini nanti akan kami bahas dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 orang hakim konstitusi. Jadi masing-masing akan memberikan pendapat, lalu nanti akan ditentukan apakah permohonan saudara ini akan diputus tanpa melalui sidang pleno atau nanti diputus untuk dibawa ke sidang pleno. Nah, itu bukan kami yang menentukan, itu akan ditentukan oleh 9 hakim termasuk kami yang bertiga ini yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai hakim panel. Tapi nanti ya kami akan menyampaikan dahulu permohonannya begini, dan segala macamnya. Oleh karena itu, kepada para pemohon diminta untuk menunggu perkembangan dari mahkamah berkaitan dengan permohonan ini. Nanti akan ada panggilan dari Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan permohonan yang saudara-saudara ajukan. Bisa paham? Ya. Ada yang mau ditambahkan, cukup atau cukup? Ada yang mulia. Iya, silakan Pak Hendra, singkat saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Mohon izin menambahkan yang mulia. Ya. Sekedar ingin menyampaikan tentang kondisi situasi dan kondisi real yang kami alami saat ini di desa dan selaku warga desa. Pertama, selaku perangkat desa yang mulia, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa pemerintah desa itu strukturnya sangat sederhana sekali yang mulia. Hanya terdiri dari 3 orang taur, 3 orang kasih, dan 1 orang sekdes. Dan semua kasih dan taur itu belum tentu dibantu oleh staf yang mulia. Semuanya adalah unsur pembantu dari kepala desa. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kami perangkat desa digiring menjadi seperti seorang perangkat daerah. Kami harus menerapkan disiplin ASN yang mulia. Bahkan kami harus menjalankan tugas-tugas sebagaimana layaknya SKPD. Padahal keadaan kami sangat terbatas sekali. Itu harus semua yang itu ada di sini nggak? Udah disebutkan di sini ya? Di permohonan? Sudah ada sebagian. Nanti akan kami baca. Itu akan jadi catatan kami nanti untuk membahas ya. Tapi bagaimanapun Pak Hendra ya, yang namanya permohonan ini dia tunduk kepada ketentuan hukum acara. Jadi kalau mengajukan permohonan begini, ini yang harus dipenuhi, ini yang harus dipenuhi. Nah, kalau misalnya nanti dinilai Bapak memenuhi ketentuan formal itu terbuka kemungkinan untuk dibawa ke proses berikutnya. Tapi kalau misalnya permohonan Bapak ini masih misalnya dianggap oleh mayoritas hakim masih belum memenuhi ketentuan itu, mungkin nanti akan ada kesempatan bagi Bapak untuk memperbaiki dan mengajukan permohonan lain misalnya terkait dengan ini. Ini kan kita sidang ini kan proses belajar juga ya, ulang lagi, ada perbaikan dan segala macamnya. Nah itu ya. Jadi kalau sudah ada nanti akan kami baca dan akan kami pertimbangkan apa yang disampaikan itu. Cukup ya semua? Cukup yang mulia, terima kasih. Terima kasih banyak. Dengan demikian sidang perbaikan permohonan untuk perkara 102 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu 9 November 2022 untuk perkara nomor 102 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.